Tengah teretan. Karena memang kalau berpedoman kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin tak bisa. Kenapa? Karena Kiai As'ad ngateraki tongketa NU. Jadi santrin tak bisa man keaman. Anak Utara dan para hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya banggakan, khususnya Sahibul Manzil Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Mudah-mudahan kalian, mudah-mudahan saya dan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya membacakan kitab Tafsirul Jalalain, yang insya Allah surat yang akan saya baca ini adalah bagian dari surah Toha, dari ayat ke-17 sampai ayat 20. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka kainatun biyaminika ya Musa. Wa ma tilka, dan adapun apa, tilka ay kainatun biyaminika ya Musa, yang ada di tangan kananmu ya Musa, wahai Musa. Al istifhamu, adapun pertanyaan ini litakriri, ialah untuk menetapkan, liyatarattaba alaihil mu'jizatu fiha, untuk pemantapan alaihi atas Nabi Musa, al mu'jizatu, apa mu'jizat, fiha di dalam ma tilka biyaminika. Qala, menjawab siapa Nabi Musa, hiya, adapun ma biyaminika ya Musa, asoya, ialah tongkatku. Atawakka'u ay a'tamidu 'alaiha, atawakka'u menjadikan siapa aku, a'tamidu artinya berpegangan siapa aku, 'alaiha atas tongkat, indal wusubi wal masyi, ketika melompat, wal masyi dan berjalan. Wa ahusyu ay akhbutu waraqas syajari biha, wa ahusyu dan menjatuhkan siapa aku, ay akhbutu waraqas syajari, artinya menggugurkan siapa aku, waraqas syajari, kepada dedaunan dari pohon, biha menggunakan tongkat. Tujuannya untuk apa? Liyusqita ala ghanami, agar supaya berguguran apa dedaunan itu, ala ghanami, atas hewan-hewan gembalaanku. Fatakuluhu, kemudian makan apa ghanami, hu kepada waraqas syajar. Waliya fiha, dan mengikuti fiha di dalam tongkat Nabi Musa, ma'aribu ukhra. Ma'aribu jam'u ma'rubatin musallasur ra'i ay hawaiju ukhra. Mengikuti fiha di dalam tongkat Nabi Musa, ma'aribu ukhra ay hawaiju ukhra, artinya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Untuk apa itu tongkat? Kahamliz zadi wassaqai, seperti membawa bekal, wassaqai dan membawa air, watordil hawami dan menolak hewan-hewan buas. Zada fil jawabi bayana hajatihi biha. Zada hal yang menambah siapa Nabi Musa, fil jawabi di dalam jawaban ini, bayana hajatihi biha, sebagai penjelasan atas kebutuhan Nabi Musa, biha terhadap tongkat. Qala, kemudian berfirman siapa Allah, alqiha ya Musa, wahai Musa, alqi, lemparkanlah wahai Musa kepada tongkat. Fa alqaha, kemudian melemparkan siapa Nabi Musa kepada tongkat. Fa idzan, tiba-tiba, hiya, adapun tongkat itu, hayyatun ay su'banun azimun tas'a, ialah menjadi ular, su'banun azimun, ular yang sangat besar, tas'a ay tamshi ala batniha, yang berjalan apa ular, ala batniha, atas perutnya ular, sari'an, hale cepat sekali. Kasur atis su'bani shaghiril musamma bil janni, seperti cepatnya ular yang kecil, al musamma bil janni, yang disebut-sebut dengan al jan, al mu'abbaru bihi fiha, yang disebut-sebut bihi dengan aljan, fiha di dalam hayyatun tas'a, fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain.
Qala, berfirman siapa Allah, khudha wala takhaf. Khud, ambillah Musa kepada tongkat itu, wala takhaf, dan janganlah engkau takut, minha, dari tongkat. Sanu'iduha, maka akan mengembalikan siapa aku kepada tongkat, sirotaha al-ula, sirotaha kepada bentuknya tongkat, mansubun binasil khafid, yang dibaca nasab dengan nasul khafid, ai ila halatihal ula, menjadi bentuk dalam kondisi atau keadaan al-ula, yang pertama. Nah, ini ayat menurut saya salah satu ayat yang keramat. Artinya ayat yang keramat di antara beberapa kekeramatan yang ayat yang barusan saya baca ini banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itu ayat ini termasuk ke dalam surah Thaha. Sehingga keramat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan bahwa ma qara'a ahlul jannati syai'an illa Thaha wa Yasin wa suratar Rahman. Jadi orang-orang penduduk surga itu tidak pernah membaca yang lain kecuali surat Thaha ini. Surat Thaha, surah Yasin, dan surah Ar-Rahman. Jadi kalau orang yang di dadanya terdapat surah Thaha, surah Yasin, dan surah Ar-Rahman, itu pasti sudah mendapatkan fadilahnya dari surat Thaha, dia akan menjadi penduduk surga. Sebagaimana yang pernah diceritakan bahwa ketika ada orang yang di dalam hatinya pernah hafal surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satu fadilah kata Kanjeng Nabi membaca surah Tabarak ini adalah untuk tameng dia disiksa oleh malaikat yang namanya Benekeron, Pak. Oning ke Benekeron sampean. Ke malaikat Mungkar Nakir. Jadi ketika malaikat Mungkar Nakir memeriksa orang yang di dalam tubuhnya walaupun dia bermaksiat kepada Allah, yang di dalam tubuhnya, yang di dalam dadanya, yang di dalam hatinya terdapat surah Tabarak, maka surah Tabarak ini yang membela. Wahai Benekeron, wahai Mungkar Nakir, engkau mau ngapain ke sini? Saya mau menyiksamu. Ternyata yang muncul adalah surah Tabarak. Kalau kamu berani menyiksa orang ini, berarti kamu berani menyiksa kalamullah. Tak bengal, Pak. Tak bengal. Jadi orang yang hafal surah-surah yang memang punya fungsi fadilah yang keramat, insya Allah maka akan diberikan fadilah itu kepada orang yang hafal tersebut. Di antaranya adalah surah Thaha. Ini kekeramatan yang pertama. Kemudian kekeramatan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta ini, yang dibaca pertama adalah Thaha dan Yasin. Sehingga satu kesempatan Kanjeng Nabi mengatakan, innallaha ta'ala qara'a Yasin wa Thaha qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sebelum menciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun, lebih dulu Allah Subhanahu wa taala membaca surah Thaha dan surah Yasin. Kemudian keramat yang ketiga diantaranya adalah surah ini diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di sini ditegaskan, Allah bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Ternyata pertanyaan ini dari Allah Subhanahu wa taala fungsinya adalah al-istifham litakrir. Istifham itu artinya pertanyaan litakriri, untuk menetapkan bahwa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diberi mukjizat oleh Allah menggunakan tongkat itu. Jadi tongkat yang diberikan Nabi Musa kepada Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat. Nah, sehingga kekeramatan Nabi Musa ini sangat luar biasa menggunakan tongkat ini. Salah satunya kekeramatan Nabi Musa adalah mampu mengalahkan Fir'aun, sihir dari orang-orangnya Fir'aun menggunakan tongkat. Nabi Musa ini adalah nabi yang termasuk kontroversi, nabi yang pemberani, nabi saya bengal komplain Pak ke Gusti Allah. Keng tak ning tero bi sampean. Sampean seringan benih nabi, penakanan nabi benih kan. Jadi tak ning tero. Jadi Nabi Musa katin apa? Pernah mengkomplain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salat sebanyak 50 rakaat. Ada bengal para nabi ke Kanjeng Nabi Muhammad mereka sobung bengal. Keng si bengal setong saya. Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa mereka bengal komplain dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ning tero, ndak boleh diikuti. Satu saat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, nanti kalau kamu sudah menang melawan Firaun, nanti saya akan turunkan kamu kitab yang namanya Taurat." Nanya Nabi Musa, "Wahai Allah, mau diturunkan di mana?" "Diturunkan di Tur Sina. Silahkan kamu pergi ke sana." Diabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Musa mendatangi Gunung Tursina, membuka kedua sandalnya. Dikatakan fahlak na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka kedua sandalnya kamu. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala ini ingin mendapatkan surah, ingin mendapatkan kitab yang namanya Taurat. Tapi Nabi Musa ini mengajukan proposal. Proposalnya adalah, "Wahai Allah, kalau saya dapat kitab itu sendiri,
Lalu yang mau jadi saksi saya sebagai nabi itu siapa? Tidak ada saksinya, Allah. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya udah, saya kasih kamu saksi satu. Loh, satu itu tidak cukup. Kalau dia capek ketiduran saya dapat tuh gimana? Kia komplain boleh ke Gusti Allah. Terus kamu mintanya berapa? 70 ya Allah. Mentekan petong polo biki, Pak. Iya ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, tidak apa-apa kamu bawa umat kamu sebanyak 70 orang. Ternyata naik ke gunung Tursina, dibuka sandalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa katakanlah berada di pojokan menyepi. Nah tiba-tiba Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ini saya sudah mendapatkan kitab ini kitabnya, kitab Taurat. Apa jawabannya kaumnya Nabi Musa ini? Saya tidak melihat kapan turunnya. Tiba-tiba kamu mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya komplain, yang namanya kaum Nabi Musa ini komplain ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngal membengal, nero anak guruna. Dadi mun murid, mun makom tak pada ben guru, ce amporo nero tengki. Leres ki. Dadi mun beda guru ne helap cek teh tero. Ki termasuk kula nika bag helap bolen. Tak oleh tero ki. Lah tadi ketika misalnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam mendapatkan wahyu ini, komplain umatnya tadi, saya hendak melihat engkau Allah menurunkan surah kitab yang namanya Taurat. Akhirnya apa katanya umatnya Nabi Musa? Kata kaumnya Nabi Musa, wahai Musa, saya ingin melihat Allah menurunkan itu secara langsung. Kejok nika. Cek kurang ajar nika ke Gusti Allah. Sekaligus sama Allah Subhanahu wa taala ketika itu beri kelap, Pak. Epor kelap. Makanya mun tak pete keleburi bi Gusti Allah, cek pete banyak komplain, sehingga pernah dikatakan oleh pengarang sing tudoro tadi itu siapa namanya, Nak? Tahu? Al-Imam Ali Al-Habsyi. Doh semacam sing tudoro tak tahu do daerah Balang. Kok ngaji boleh ki, Nak? Deki maren deki, kan ku amplop mun ngaji boleh. Ini yang ngarang ini pernah mengatakan seperti ini. Allahumma ya Allah, waj'al sayyiati man ahbabta. Wahai Allah, jadikanlah kejelekan saya, katanya yang mengarang Simtud Duror itu, kejelekan orang-orang yang engkau cintai, wahai Allah. Nabi Musa ini komplain ke Gusti Allah. Coba apa bagus? Coba tak kengen komplain ke Gusti Allah. Tapi karena Musa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecobaannya tak ereken teretan. Bi Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya muridnya tadi pingin niru Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Saya ingin melihat engkau wahai Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala beri ekor kelap, mati saja. Ada tompes saja teretan. Nah, ketika mati nih kah, akhirnya Nabi Musa komplain, wahai Allah, kenapa kok umat saya dibunuh sama engkau? Cerengan reng gendeng bisa sampai nereken. Tang umat nih gendeng Gusti, empon tak cek kereken. Jadi itu buaki dalam Al-Quran, wa idza qultum lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Jadi dia tidak mau iman kepada Nabi Musa sehingga nahnu hatta narallaha jahra, sehingga dia mampu melihat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Tiba-tiba petir datang, cedar. Ada Pak Komor Kapten. Ketika ada Pak Komar kiri boleh. Nabi Musa ini komplain lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bodoh, tidak usah ditanggapi wahai Allah. Akhirnya apa katanya Allah? Katanya Nabi Musa, tolong hidupkan lagi kaum saya biar dia yakin iman kepada saya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum. Mare mate epodi boleh bi Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeramatannya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ini kalau diceritakan tentang Nabi Musa nih Kak, ini kebanyak teretan tentang kekeramatan. Nah, tapi tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau banyak lain amplopnya kan. Iya kiai setia kiai. Beli ilmu. Nah kemudian yang ketiga, keramat yang terakhir ini kepada pampak keramat. Keramat terakhir neka diantaranya adalah ayat neka banyak yang kuibi para ulama. Ayat yang saya baca tadi, wa matil ka biyaminika ya Musa qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ini ayat-ayat yang dipakai oleh para ulama. Salah satunya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa yang mendirikan Nahdlatul Ulama? Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari Kak Dinto oleh restu dari guruna yang bernama Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kemudian yang ngantarkan, halo. Mati ini. Ada yang ini kayaknya ada yang tak senang nih. Masih berdiri tak senang nih kata-kata. Ngocol. Yang kemarinnya peleman. Tak kena ngenep kan toh gula. Coba tangki.
Lah, jadi ketika misalnya para ulama menggunakan ayat ini, Nabi Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan restu langsung dari gurunya yang bernama Syekhona Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Maka yang mengantarkan tongkatnya saat itu adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Guru nering dia, Pak. Halo Bu. Ngeding Bu, malakan teu Bu. Nika puni gosip Bu. Alhamdulillah. Pak, cek tedung Pak, panas. Gula marah cemur gula Pak. Jadi yang dibawa oleh Kiai As'ad ini sebuah tongkat yang dibekali dengan ayat yang barusan saya baca. Etal ken ya, jadi Kiai As'ad bahasana engko bidah di NU-na orang-orang banyak. Karena NU-nya kebanyakan orang, ini LU-nya NU ikut-ikutan. Tapi NU-nya Kiai As'ad Syamsul Arifin ini ketalkenan dari guruna Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Baca aki, ketika dibacakan, disampaikan, diberikan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian apa tabuna Kiai Hasyim Asy'ari? Aduh, tolos, engkau maca ke NU. Ternyata engkau diperhatikan, saya diperhatikan oleh guru saya. Apa saki sampai mangken? NU sajen raja apa sajen keni? Sajen raja, sajen keni. Penyaring napa jawab macam sengkana. Sajen raja apa sajen keni? Alhamdulillah. NU sajen raja. Barokana apa ayat nih Pak? Keramat ayat nikah. Beda NU ben partai. Ledeki depak ke iksas nih kaki. Nyon sabar. Beda NU sama partai berbeda. Kalau partai semakin besar, itu kemungkinan besar karena yang diperebutkan adalah uang. Beda pesen Pak. Mun yang NU beda pesen teritan. Ojo dengan membeda MWC ini ke Rois Semeliaki. Dia ke dana pribadi saja nih kak. Kula nih kak. Ongkos nih kak rokok parengi kula nih kak. Minta kurang ajar murid semakin nih kak. Cepah kiai ini siapa lagi? Tapi ada bu katan kula kan saya terkenal sampian ya. Oh iyalah. Ini udah ada lah. Artinya Pak Po. Song kosong. Tak napa nih kak. Nika saya sepura Gusti Allah. Para pengatur kiai yang mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi kekeramatannya kiai, kekeramatan NU ini sampai makin terjaga, semakin besar. Semakin besar ki barokana ayat nikah, barokana ayat nikah. Nah, Timin mungkin ini masyhur ceritanya. Mungkin nikah dewan-dewan suri pernah merengi. Kento kiai, bedaan kenapa? Di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini masyhur ada cerita. Ada cerita bahwa Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad ini merupakan salah satu putra dari Kiai As'ad Syamsul Arifin bersama adiknya yang bernama Kiai Khalil As'ad. Ini masyhur di sana. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa milenial, duet maut. Diumpamakan sebagai Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Makanya mun enggak cerita Nabi Musa bahwa Nabi Musa saking keramatan ya. Ndak ada ceritanya Nabi mengajukan proposal kepada Allah untuk ngangkat Nabi. Sobung ceritana, kun saya bade serah. Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli ulur apal wa yassirli wahlul 'uqdatam mil yafqahu waj'alli waziran kun jedatto waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Jelas itu ayatnya. Haruna akhi, wahai Allah jadikan wazir, pendamping saya, ajudan saya wahai Allah Subhanahu wa taala dari kalangan keluargaku yang bernama Haruna akhi. Harun saudaraku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Ini kalau perbandingan secara logika, secara akal, sokorat cebede. Tapi benih nabi, Pak. Sok kebelo nabi benih nika kelero. Bede, serah kefawaid ben Khalil As'ad. Nah, makanya salah satu yang dibina oleh Kiai Fawaid ketika misalnya menggunakan ayat keramat Kak Dinto. Salah satunya adalah Iksas, Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbon. Karena Iksas nikah bina bentuk bi Kiai Timin tahun 1988. Kenapa kok perlu diadakan Iksas, Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo? Karena pada tahun 1961 banyak organisasi ilegal di pondok. Pondok Sukorejo ini kan banyak organisasi ilegal, termasuk misalnya dari seluruh Nusantara membawa nama daerahnya masing-masing. Sehingga tak jarang di antara mereka ada aduan yang tak sehat, ada gesekan-gesekan yang tak sehat. Sehingga kasus seperti ini ditemukan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Kemudian Kiai membentuk komite untuk menggabungkan itu semua dalam satu wadah, dalam setong bete.
atas nama Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Saya sebut kalaban Iksas. Tepat tanggal 11 Maret tahun 1988 neka dibentuk. Jadi pembentukan Iksas ini tanggal 11 bulan Maret 1888. Kenapa diperingati tanggal 1 Oktobernya? Karena tanggal 1 Oktober ini yang Iksas diresmikan atau di ACC atau mendapat ridho dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Jadi Iksas ini keraja Pak pada ben NU. Apa napa? Karena yang membuat Iksas ini adalah wali, yang meng-ACC merestui Iksas ini adalah walina Allah Subhanahu wa taala. Jadi para alumni, para simpatisan, wali santri sedejana toreng-ereng neng Iksas Kak Dinto. Apa napa? Karena eta buake neng Kak Dinto neng dalam Al-Qur'an misalnya, tanya aki wa matil ka biyaminika ya Musa. Mun tanya aki ke As'ad misalnya tanya ke Fawaid. Wahai Fawaid, apa sih kebaikan ke jejong? Nek keba Iksas. Wa matil ka biyaminika ya Musa. Ya Fawaid, apa sih kebaikan ke jejong? Halo? Apa sih kebaikan ke jejong? Iksas bah. Kaangkui apa Iksas ya? Terosaki, mun dalam Al-Qur'an kan terosaki. Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahassu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tongkat Nabi Musa ini oning ke tongkat sampean, Pak. Halo. Bu. Oning ke tongkat, Bu. Pak, oning ke tongkat, Pak. Mun ibu tak kira oning ke tongkat, ongku tak kira oning. Sandi tongkat Bapak. Cak takuk, Pak, ampun cak takuk. Tak usah takuk. Tinggal pon. Le tongkat nih ka, tongkat dia kata teretan. Orang mun tak bisa ajalan ngangkui tongkat bisa selamat. Ngangkui pondasi atau pedoman dalam kehidupan itu cirinya adalah tongkat. Itu kenapa Kiai Khalil mengirimkan tongkat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Lah termasuk tongkat di dalam organisasi Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang Kak Dinto adalah Iksas. Jadi saya maksud Iksas Kak Dinto tongkat dibuat untuk perjuangan, dibuat untuk mengabdi kepada pesantren, perjuangan di dalam jihad fisabilillah. Nah, sehingga di dalam Iksas sendiri neka mun tebuna Kiai As'ad. Karena memang di dalam Iksas sendiri notabene-nya ketika dibangun tujuannya untuk mengakomodir popolong setejana santre, setejana alumni, setejana simpatisan seestoh ke pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo di bawah naungan Iksas. Tujuannya neka namun melebar ketika sudah diresmikan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Melebarnya di mana? Setidak-tidaknya memikirkan 3 hal. Yang pertama adalah memikirkan atau berkecimpung langsung di dalam dunia pendidikan. Neka Iksas. Neka tolong catat Kiai. Kanto. Iksas salah satunya tujuannya adalah untuk cawe-cawe di dalam bidang pendidikan secara langsung atau tak langsung. Secara langsung maksudnya katina apa? Ngajar, Pak. Alumni Sukorejo kudu ngajar. Miftahul Ulum neka pon pontuk. Korang banyak pontuk beda Al-Murabbi. Korang boleh Salafiyah Al-Aziz siantan. Oni ngegiain sampean, Pak. Neka semacam kitab. Seboran lagi ya. Seboran. Neka salah kandang gula neka. Jadi memang keramat ongku. Nah, ketika misalnya Iksas yang dibuat salah satunya mengabdi di bidang pendidikan secara langsung atau tak langsung. Yang secara tak langsung katin apa? Neka. Para dewan-dewan suri sebenarnya bengah. Sumpengaki ke Miftahul Ulum. Coba pera nyambi berkat melolo mari. Wah ada anu sekali. Sebenarnya bengah neka. Neka secara tak langsung. Nyaman tak nyaman? Nyaman. 1-0. Lah, ini salah satunya. Kemudian yang kedua adalah Iksas diharuskan untuk berjuang mengabdi tanpa batas di dalam organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Makanya Kiai tak kira ridho. Napa tebune Kiai? Tang santre mun keluar dari NU cak apolong ben kok ning akhirat. Ayo, bedese PKS kan toh. Bedese Wahabi. Tengah teretan karena memang kalau berpedoman kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin tak bisa. Kenapa? Karena Kiai As'ad ngateraki tongketa NU. Jadi santren tak bisa man keaman. Enggak kula nika tabaraki teretan. Ceramah kula nika kan berapi-api. Takbir. Naber. Tapi karena memang Kiai NU dadi berbereki gitu kan. Kerpekeran. Beri naber ke kula. Tore sampean masuk.
mun keng mikir tak mikir selain kan masuk kita gitu-gitu kan. Lumayan obeng banyak cerita. Mun yang NU kan tak paling obeng. Ada obeng malah gula keluar rokok melulu. Tapi tak apa kan ngarep barokah. Kisah naik kecuken saya nyaman iksas. Jadi kita mengabdi berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Ini kan memang betul-betul loyalitas untuk iksas. Nah sehingga ketika ditanya apa itu fawaid, ini iksas. Iksas ini artinya sebagai pondasi hidup bagi alumni, wali santri dan simpatisan. Tore, teretan alumni sema jauh dari iksas yang merasa memang dia tak pada ben-beabeun. Artinya dia misalnya merasa terbelakang, merasa nakal yang pesantren. Tore, abeli ke iksas. Karena teguna Allah Subhanahu wa taala, khudha wala takhaf. Wahai Musa, ambil tongkat itu jangan takut. Wahai santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, teguh iksas jejog, cek tako. Ngerti sampean? Pakon teguh. Sanu'iduha siratahal ula. Mun sampean neguh iksas neka, sampean odin bakal sember, abeli normal. Sampean odin bakal nyaman. Sampean odin bakal apolong bi almarhum Kiai Samsul Arifin, bi almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin, apolong bi Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad Samsul Arifin. Tak teru apolong ngeteritan. Apolong bi sera. Bi Nikita Willy. Lebih abi pun enggak sah. Boleh tak terus sekali. Kayak mun anda tak kasaan mau boleh. Masya Allah. Lah neka termasuk kekeramatan ayat kak dinto. Neka sekuni aki karena kulo acur malam teritan. Terketeran kulo malam neka. Karena ya dan kulo neka kiai sedeje. Sobung tak kiai neka. Kiai sedeje neka makan terketeran begengsi cukan yang dibawa iksas. Makanya acur semalaman. Ya cek malam minggu malam berbicara kancan dekat. Ayo kiai kita malam mingguan ngopi ya gua. No way. Santri makin cet ngatur ke kiai ini cek mingguan. Payah makin. Nah neka terakhir. Tore. Neka alumni, wali santri, simpatisan yang merasa alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, kemudian anaknya ada di pesantren, dikule paringin resep. Bu, halo Bu. Paringin resep sampean bi pula. Tero tak tero putrane sampean alim. Tero tak tero. Pak, tero tak tero putrane sampean dadi orang soleh. Tero tak tero putrane sampean genteng gak gula. Jawab Bu. Mun ganteng gula Bu, encan bini gula Bu. Lah, resep telokan kaki Bu, teguh ki telokan kaki. Tore alumni teguh telokan ke resep untero dia sampean dadi orang saya pejrah, putrane sampean dadi orang saya pejrah, keluarganya sampean dadi orang saya pejrah. Saya pertama apa? Saya pertama neka kudu sampean menyimpan rasa mahabbah dek para guru, mahabbah dek para ulama, mahabbah dek para orang-orang soleh. Mahabbah yang dimaksudnya kakatin apa? Kebenar Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muncet sampian estu ka Gusti Allah, sampian estu ka Kanjeng Nabi, maka toro perintahnya Allah dan perintahnya Kanjeng Nabi. Mun sampean estu ka kiyaina, estu ka Kiai As'ad, estu ka Kiai Fawaid, berarti sampean kudu no dabuna estu, tapi meler nauzubillah. Abeli boleh ke iksas. Abeli boleh. Lain kasih pertama. Cara orang untuk misalnya menanamkan mahabbah di antaranya misal Bu, pas seneng apolong ben para ulama. Mun beda pengajian nika dateng Bu. Nah boleh undang sampai beri berkat. Nika kudu dateng sebagai bentuk mahabbah kepada para ulama. Napa tabuna Kanjeng Nabi? Orang setoju ben sengko etunya. Tabuna Kanjeng Nabi. Man jalasa aliman, siapa-siapa orang setoju ben reng alim, fa ka'anna ma jalasani fid dunya. Pada ben toju ben engko etunya. Wa man jalasani fid dunya ajlasahullahu yaumal qiyamati ma'i. Mon orang letoman toju ban Kanjeng Nabi etunya pasti bi Allah Subhanahu wa taala bakal petoju pagi ning akhirat ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek Bu, pas seneng toju ban ulama. Pas seneng ngabes misalnya ke ulama. Ngabes nih Kak dalam rasa penuh perasaan mahabbah Bu, rasa cinta ban kasih sayang. Cek beleuti, cek peloroki Bu. Napa tabuna Kanjeng Nabi? Man nazara nadratan ila wajhil alim fa faraha biha. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil
qiyamah. Orang senengale sekalian saos ke wajahnya reng alem, ke selera reng alem, tapi ngabosan dia seneng. Fa faroha biha, pas seneng. Khalaqallahu min tilkan nadra. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari pandangan tadi malakan, dijadikan malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Orang kak dinto senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Markana apa? Markana seneng ngabas da ulama. Neka di antara mahabbah cinta ada ban ulama. Neka banyak mau sejelasake, saya penting lah neka pon. Setong napa Bu? Halo Bu. Setong napa gila Bu? Pak, mahabbah. Seneng ka seneng ke ulama, seneng ke pengajian. Neka pun lah mulia sampean. Jangan seneng, tapi neka abid kelu kiai. Neka nomor 2 ki, saya nomor 2 napa? Saya nomor 2 yang ki kak dinto ikraman wa ta'ziman lahum. Napa ki? Ikraman wa ta'ziman lahum. Amul ja'aki ngaku ngaki da ulama. Apa napa? Karena saya guna seneka. Dalam satu keterangan Syekh Az-Zaranuji Al-Hanafi, saya ngarang kitab Ta'limul Muta'allim. Eta buaki kak disa Syekh Sadiduddin atabu kola masyayikhuna. Guru-guru nereng sepo, guru-guru nereng tianeka to mana tabu. Guru kami itu pernah berkata, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman. Neko cek jelas sebu. Ateka. Siapa-siapa orang saya kesokan, saya tero anak-anak direng alim. Fal yura'i al-ghuraba minal fuqaha. Maka perhatikan, maka jelingaki, maka Pak Estop muljaaki orang-orang alim. Napa di antaranya memuliakan? A'tuhum wa yut'imuhum wa yu'tihim syai'an. Mun andi sampean papareng. Kakanto sampean memuntu ke Kiai Hasyim Asy'ari. Apareng Bu, nyabis. Sampean kun parlo na melolo, mula undangan. Kiai, neka anak kula tero alakia. Mabini anak. Neka mun ngundang malolo Bu sampean anak saliman. Neka be gula acara lagi nyabis Bu minimal 100. Iya. Bu, tero anak alim Bu. Pecabis 100 Bu. Tero anak alim tak gelem modal ku tak pahanan najem Bu. Minimal 100. Asalaman sekalian. Atas melolo, atas bebe, tos seket. Elik balik sampai 5 kali, tas bebe 500 Bu. Insyaallah alim sampean. Anan. Sampean nyabis bede parlona nyabis 50. Nyabis 20 Bu. Bul hak balik kon 10 kali. Ada tanang ngagiahin leso. 60 oro-oroan 1.000 Bu. Melebal semana segemi. Tekor Bu dari kiai Bu. Pas tanya aki ke Kiai Hasyim kan tuh. Tekor tak tekor kiai? Bu tekor sare kok. Dadi pareng aki, kiai tanya aki neka beda putrana. Gus Andi neka. Tanya aki, sampean rokok Gus. Rokokan apa Gus sampean Gus? Tanya aki. Ki tanya aki Pak Ki. Rokokan apa? Tanya aki. Dadi jawab ya Gus engki rokokan gula neka. Mun gula neka semerah neka beda. Male oneng ki. Panitia kamu panitia. Male oneng. Neka rokokan gula. Dadi ketika tanya aki rokokan sampean apa? Iki jawab neka rokokan gula. Engki pas sampean paha jawab engki neka gula ku nyambi korek kento kiai. Ngampung rokokan aduh. Neka reng sepo saya tak patentos. Neka tak pate gena neka. Pas tero anak dadi anak alim dari dim Bu. Alim dari dim. Neka mun cerita aki setuju na bunyak teritan. Keng neka pon ti intina. Ti intina neka. Sekapeng telo neka sami'na wa ata'na bahasana. Fasma'u wa ati. Udah tidak punya kiai mun la tepak, la cocok ke atene sampean ke di ngaki pahtoro be sampean Bu. Apa napa atoro ke kiai senyampang tebuna kiai ini kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ampun toro be sampean. Mun tak kesokan atoro cek cale tangki. Engki apa napa karena mun cale tebuna para ulama manistakhaffa ila ustadihi ubtiya bisalasi baliyatin. Orang yang ampunya lede kiaina paringi telok cobaan. Saya pertama napa? Saya pertama yang kak dinto kalalisana. Magila alim tak paju ke masyarakat Pak. Anapa? Karena suka menghina kiaina. Saya kedua wanasya mahafidho. Apa saya pernah yapal neng untuk elang setuju nih Kak. Ada berokana. Saya ketelo waqifa min su'il khatimah. Dikhawatirkan dia akan mati dalam kondisi su'ul khatimah. Nauzubillahi
Kimin dalik. Engki neka pon lai bisik-bisik dari Kiai Andi cokop Kiai eko cokop rokon pon ngantos teloan saya pon seneka. Engki sekak dinto ki tan gula nyoon seporana mana bi korang ngonceng ke compok bu. Ngonceng. Habis rokon gula neka malenga ya. Mon korang ki sekak dinto gula nyoon seporana mudah-mudahan pengajian kak dinto barokah manfaat. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.